Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita agungkan namanya, kita katakan mulia bagi anak domba. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dan kami mau memuji memuliakan namamu. Mulia
semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita terus naikkan pujian baginya, kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya,
pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 37, ayat 27 sampai dengan 30, dan ayat 32 sampai dengan 33. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Bobby Putrawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan 21. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biarlah pada saat ini kita datang kepada Tuhan, meneduhkan hati, pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesediaan Tuhan untuk menerima kami masuk di dalam persekutuan-Mu. Kami yang memiliki banyak kelemahan dan dosa ini, Tuhan berkenan melayakkannya, dan biarlah kami masuk ke dalam persekutuan-Mu, biarlah kami masuk dalam bait-Mu. Dengan kesungguhan hati kami yang ada di hadapan-Mu. Tuhan, ajarlah kami dengan firman-Mu. Kami ingin mendengar, kami ingin berbagi apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah hati pikiran kami terbuka untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, yang dimana tercatat di Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan 21. Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan 21. Kisah ini adalah kisah dalam suatu fragmen atau suatu peristiwa perjalanan di mana Tuhan Yesus telah dinyatakan untuk disalibkan dan Dia membawa salib untuk disalibkan di Golgota. Ini adalah suatu momen yang penting untuk kita renungkan bersama, di mana inilah masa-masa penghayatan kita, bagaimana Tuhan berjuang untuk memikul salib, di mana Dia telah mendapatkan sesah. Dia telah mendapatkan penderitaan yang begitu berat, tekanan baik fisik maupun psikologis. Begitu berat yang Dia tanggung. Tidak hanya fisik yang sakit, tetapi juga psikologisnya, mentalnya. Dia terus berjuang. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tetapi Dia juga dikenakan beban lagi. Satu beban yang berat. Dan itu sangat berat sekali. Dia tertatih-tatih untuk membawanya. Dan di satu fragmen perjalanannya, teks ini menyatakan bahwa Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Di dalam perjalanan ini, pada suatu momen
dikatakan bahwa lewat seorang yang bernama Simon. Dalam perjalanannya Bapak Ibu, tahu ada orang yang lewat. Di teks ini tidak dinyatakan apa tujuan dari orang tersebut lewat. Jika dikatakan di ayat atau di kalimat berikutnya, orang Kirene. Jadi seseorang ini yang bernama Simon, dikatakan dia seorang yang berasal dari tempat yang bernama Kirene. Kita ketahui bersama adalah Kirene itu ada di wilayah Afrika. Afrika bagian utara. Yang sekarang kita kenal dengan nama Libya. Dia adalah orang yang berasal dari jauh, dari daerah Afrika Utara, lebih jauh dari Mesir, dan kemudian dia melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ada yang mengatakan Simon dari Kirene ini adalah seorang Yahudi. Tentunya seorang Yahudi yang bukan Yahudi yang miskin, Bapak Ibu. Dia seorang Yahudi yang kaya. Orang yang kaya, maka dia terbiasa dilayani. Orang kaya yang memiliki banyak harta, maka dengan demikian penderitaan dalam kehidupannya dapat dikatakan tidak pada penderitaan orang pada umumnya yang dialami oleh orang miskin. Orang kaya dapat dikatakan jauh dari kesulitan, jauh dari kesusahan, penderitaan. Dia menikmati kehidupannya. Inilah Simon, orang Kirene. Dia datang lewat ke Yerusalem. Masuk ke Yerusalem. Pas pada saat itu, Tuhan Yesus membawa salibnya menuju Golgota. Kalau kita membaca sedikit di ayat sebelumnya, tetap di ayat 20. Banyak orang mengolok-olok tentang Yesus, merendahkan Yesus, meludahinya, tidak menganggap dia sebagai manusia yang pada umumnya. Dia dikategorikan sebagai seorang penjahat, golongan penjahat yang layak dimusuhi, layak dihujat, layak mendapatkan kematian. Maka kita dapat berimajinasi tentang peristiwa ini. Bagaimana beratnya suatu tekanan yang dihadapi, yang diterima oleh Tuhan Yesus, baik fisik maupun psikologisnya, ditambah lagi dengan beban yang dia pikul, yaitu salib. Dan ini ada suatu peristiwa yang agak kontras dengan Simon dari orang Kirene. Simon, orang Kirene, yang bisa dikatakan dia orang yang memiliki kekayaan yang baik dan dia tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh orang-orang miskin. Orang ini lewat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka ketika kita tahu bahwa orang ini lewat, para serdadu yang ada di sekeliling Tuhan Yesus, yang dimana mereka ikut menyesahnya, mencambuknya, dan melihat Yesus yang jatuh karena terlalu berat salib yang dia pikul, maka di sini dikatakan di ayat 21b,
orang itu, yaitu Simon dari orang Kirene, ya, mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka dapat diimajinasikan bahwa para serdadu yang terus menggiring Yesus dan melihat Yesus kesulitan dan akhirnya tidak mampu untuk mengangkat salib itu, mereka melihat Simon orang Kirene itu dan memaksa, dikatakan di situ. Compile. King James Version menggunakan kata ini. Dan International Version menggunakan kata yang sama. Kalau di dalam terjemahannya New American Standard Bible dikatakan bahwa ada pressing gitu ya. Ada suatu tekanan. Jadi memaksa itu dengan menekan, ada tekanan di dalamnya. Jadi orang-orang itu meminta untuk Simon dari Kirene ini dengan tekanan untuk melayani gitu. Tekanan untuk melayani siapa? Melayani para serdadu itu. Yaitu permintaannya untuk membawa salib Yesus. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa orang yang jauh dari kesulitan dengan membawa beban yang begitu berat, sekarang dia diminta untuk mengangkat, memanggul, membawa salib Kristus. Salib Yesus. Dia harus membawa dengan hidupnya yang tidak terbiasa dengan mengangkat beban-beban yang berat. Itu beban yang sangat berat. Dan dia harus membawanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita pada saat ini untuk merefleksikan teks yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita tidak bisa kita pastikan ke depan itu seperti apa. Seperti Simon yang dia lewat di tempat itu dan ternyata dia dipaksa untuk memikul salib. Sesuatu yang tidak terbiasa dilakukannya. Demikian dengan diri kita. Hidup kita berjalan dan kita dipaksa oleh sesuatu yang tidak terbiasa kita lakukan, yang bahkan mungkin tidak mampu kita lakukan. Beban yang dimana itu menjadi suatu stigma bahwa itu hal yang tidak baik, yang dimana itu menjadi olok-olokan. Dimana itu distigmakan hal yang jahat. Hidup kita tanpa kita duga, dimana kita mengalami hal yang dimana itu dikenakan dalam diri kita. Ketika kita belajar dari teks kitab suci ini, maka bagaimana Simon di dalam keberlanjutannya, dia harus memaksakan diri untuk mengangkat suatu beban yang berat. Dan kita bisa mengimajinasikan bahwa dia bisa terluka. Ya, dengan beban yang berat, dengan kayu yang kasar itu, apakah bisa melukai tubuhnya yang dimana dia jarang memikul beban berat seperti itu? Sangat bisa. Sangat bisa.
Dia juga merasakan kesakitan. Dia harus menerima beban itu. Bahkan dia pun merasakan suatu tekanan di dalam psikologisnya, di dalam mentalnya, dengan beban yang dia pikul itu. Hidup kita berjalan seperti itu, Bapak Ibu. Kadang kita mendapatkan suatu tekanan, paksaan yang tidak menyenangkan diri kita. Tetapi ingat, salib Kristus yang berat itu harus dibawa sampai dengan tujuannya. Demikian juga dengan diri kita. Salib Kristus, yang dimana Tuhan juga meminta kita, pikulah salib yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Dan kita harus membawanya sampai dengan tujuannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar pada saat ini dari kisah Simon orang Kirene yang membawa salib-Mu sampai di Golgota. Kami dapat merasakan bahwa memikul salib bukan perkara yang mudah. Memikul salib adalah perkara yang sulit, susah, bahkan melukai kami. Kami harus berjuang untuk memikul salib. Kami harus terus bertahan bagaimana salib yang kami pikul itu sampai dengan tujuannya. Ajarilah kami Tuhan dan mampukanlah kami supaya kami tetap kuat, kami bisa bertahan, kami terus berjuang untuk memikul salib yang ada pada kami. Dan biarlah Tuhan mengirimkan, memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami, untuk kami mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus tunduk kepadamu dan taat sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, ku tahu Bapa peliharaku.
Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri,
Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ditemani dan segar, di taufan dan di laut tenang.